Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat PJJ dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Muksin, mahasiswa PJJ PAI semester 7 UIN SSC. Baik, kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ilmu tafsir dan tafsir yang merupakan penugasan dari mata kuliah ilmu tafsir dan tafsir dalam sesi Q&A. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari pertanyaan pertama. Jelaskan pengertian ilmu tafsir dan bedakan secara tegas dengan tafsir. Mengapa penguasaan ilmu tafsir menjadi syarat utama bagi seorang mufasir? Sertakan pandangan ulama ilmu tafsir. Langsung saja, yang pertama, ilmu tafsir ini adalah disiplin ilmu yang membahas kaidah, metode, dan perangkat untuk memahami Al-Quran secara benar, baik dari segi bahasa Arab, asbabun nuzul, nasih mansuh, qiraat, dan lain-lain. Sedangkan tafsir sendiri yaitu praktik penjelasan makna ayat Al-Quran berdasarkan kaidah ilmu tafsir. Secara sederhananya, ilmu tafsir adalah alat atau metode, sedangkan tafsir itu sendiri adalah produk atau hasil. Kemudian mengapa ilmu tafsir menjadi syarat utama seorang mufasir? Yang pertama yaitu untuk menjaga penafsiran agar tidak serampangan dan sesuai maksud yang diwahyukan. Kemudian yang kedua, untuk menghindari kesalahan akibat salah bahasa atau konteks. Kemudian yang ketiga, memastikan penafsiran berlandaskan dalil, bukan opini semata. Kemudian bagaimana pandangan ulama? Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan menegaskan ilmu tafsir diperlukan untuk mengetahui cara memahami Al-Quran dengan benar melalui kaidah-kaidahnya. Sedangkan As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, mufasir wajib menguasai berbagai ilmu, terutama bahasa Arab, usul, hadis sebagai fondasi tafsir itu sendiri. Kemudian yang ketiga, Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimah fi Usuli Tafsir, tafsir harus berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman sahabat. Ini menuntut penguasaan ilmu tafsir itu sendiri. Baik, langsung ke pertanyaan kedua. Uraikan perbedaan tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi dari segi sumber dan metode. Berikan masing-masing satu contoh penafsirannya. Baik, yang pertama yaitu tafsir bil maksur. Dari segi sumber, itu bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, dan perkataan sahabat-sahabat serta tabi'in. Adapun dari segi metode, tafsir bil maksur ini menafsirkan ayat dengan riwayat yang sahih dan berurutan dari sumber wahyu. Contohnya ada tafsir Ibnu Katsir, yaitu yang menafsirkan Quran surah Al-Fatihah dengan hadis tentang Al-Maghdub atau Yahudi dan A'dalin atau Nasrani. Kemudian adapun tafsir bir-ra'yi yaitu bersumber dari ijtihad mufasir dengan dasar ilmu bahasa Arab, usul fikih, balaghah, dan kaidah syar'i. Dari segi metode, analisis rasional dan linguistik yang tetap terkait kaidah ilmu tafsir. Contohnya, tafsir Al-Kasyaf karya Azam Syar'i yang menafsirkan ayat-ayat tauhid dengan pendekatan kebahasaan dan rasional. Secara ringkasnya, tafsir bil maksur itu berbasis riwayat, sedangkan tafsir bil ra'yi itu berbasis ijtihad ilmiah. Lanjut ke pertanyaan ketiga, analisis fungsi asbabun nuzul dalam memahami ayat Al-Quran. Apakah setiap ayat memiliki sebab turun? Jelaskan dengan argumentasi ilmiah dan rujukan ulama. Baik, yang pertama yaitu analisis fungsi asbabun nuzul. Fungsi asbabun nuzul ini ada beberapa memiliki fungsi, di antaranya yaitu menjelaskan konteks turunnya ayat Al-Quran sehingga makna ayat lebih tepat. Kemudian yang kedua, membatasi atau menentukan maksud hukum. Maksudnya apa? Menghindari salah paham
baik itu umum atau khusus, atau mutlak ataupun muqayyad. Kemudian yang ketiga, menguatkan hikmah dan tujuan pensyariatan ayat. Kemudian apakah setiap ayat memiliki sebab turun atau asbabun nuzul? Jawabnya adalah tidak. Banyak ayat yang turun tanpa sebab khusus, melainkan sebagai petunjuk umum. Adapun menurut As-Suyuti Al-Itqan, tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul, sebab asbabun nuzul itu hanya ada apabila terdapat riwayat yang sahih. Kemudian dari Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Itqan, asbabun nuzul membantu memahami ayat, tetapi bukan syarat mutlak bagi semua ayat. Adapun pandangan Ibnu Taimiyah yang menjadikan pegangan adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab. Jadi intinya asbabun nuzul itu penting untuk memperjelas konteks dan hukum, namun tidak setiap ayat memilikinya, dan pemahaman ayat tetap bertumpu pada keumuman lafadz Al-Quran. Baik, pertanyaan yang keempat, jelaskan konsep maki dan madani serta urgensinya dalam memahami perkembangan pesan Al-Quran. Berikan contoh ayat dan implikasinya terhadap penafsiran hukum atau sosial. Baik, yang pertama, secara konsep, maki itu adalah ayat atau surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi, meski tempatnya di luar Mekah. Kemudian madani, ayat atau surat yang turun setelah hijrahnya Nabi, meski itu di luar Madinah. Adapun urgensi dalam memahami pesan Al-Quran, yang pertama yaitu menunjukkan tahapan dakwah dari penguatan akidah yaitu maki ke pembinaan hukum sosial yaitu madani. Kemudian yang kedua, membantu memahami konteks hukum, nasih mansuh, dan sasaran audiens. Adapun contoh dan implikasinya dari maki, yaitu contohnya ada Quran Surat Al-Ikhlas. Di sini tentang penegasan tauhid. Implikasinya yaitu fokus akidah, bukan hukum-hukum praktis. Kemudian contoh daripada madani, yaitu Quran Surah Al-Baqarah, yaitu tentang puasa. Yang mana di sini adalah hukum ibadah. Implikasinya yaitu penerapan syariat dalam masyarakat muslim. Intinya, maki dan madani penting untuk membaca perkembangan pesan Al-Quran secara historis, metodologis, dan aplikatif dalam hukum serta kehidupan sosial.